Ya waktu Pak Presiden bilang nggak mau putuskan kampanye, Pak yakin Pak nggak mau kampanye? Apa Pak yakin udah menang? Ya tebak aja sendiri. Karena saya yakin tidak kampanye. Dan kita sama-sama jangan sampai ada yang golput. Pokoknya pagi-pagi harus coblos. Karena dengan sekarang smartphone-nya ada 200 lebih, 200 juta, semua orang bisa foto hasil C1. Jadi nggak bisa curang kalau udah di TPS. Jadi ini masa tenang yang Pak Ferry, ini jadi masa tenang yang bukan nggak tenang, masa tenang yang penuh gembiraan. Karena pemilunya harus jadi pemilu yang gembira, yang bukan menakutkan, tapi yang pasti kita sama-sama yakin bahwa Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dan akan lebih maju jika pasangan nomor 2 Prabowo Gibran yang memenangkan. Ini ada Hasan Asli, survei lu udah 55,7 San. Kalau Hasan dianggap di kalangan survei paling progresif angkanya. Gua bilang bukan paling progresif, paling optimis angkanya. Jadi 55,7 Hasan 2 minggu lalu ya San. Dan paling akurat. Walaupun gua udah bilang saya udah bilang sama Hasan, San, gua mimpi 57 San. Jadi lu hampir dekat-dekat sama gua nih. Dan gua yakin 57. Gitu. Dan kalau 57% tolong disimpan ya. Bahwa kita udah sampaikan ini bukannya rekayasa dan dipikir rekayasa, enggak lah, yang bilang 1 putaran juga sebelah sana juga bilang 1 putaran kan. Itu 1 putaran bukan engineering, bukan rekayasa. Ini kan 1 putaran kan ikhtiar. Dan kita yakin karena hampir 85% rakyat Indonesia ingin pemilu 2024 1 putaran. Dan kita berada di track itu. Jadi mari sama-sama kita jalani 2 kali 24 jam ke depan. Kita sama-sama, nggak usah terlalu grogi, nggak usah terlalu emosi, ya kan? Si Habib gue difitnah nih, Habib ngancem-ngancem mau nginiin itu. Gue bilang nggak mungkin orang-orang menang, ngapain ngancem? Yang kalah yang ngancem, ya kan? Padahal kalau kita menang nggak perlu ngancem, ngapain? Ya, menebarkan ketakutan orang menang kok, begitu. Jadi yang marah-marah nanti temannya Wahab, bilang aja Wahab, urusan Wahab sama Eni kan nanti lah. Karena itu forkot dan Wamret pada waktu itu, ya nanti Wahab yang ngadepin sama Eli Salomo. Pak Haris Moti, teman-teman direktur relawan ya, direktur relawan dari tim kampanye nasional. Pokoknya kita optimis sama-sama, semuanya bergerak bersama, partai solid, Koalisi Indonesia Maju solid, relawan juga solid, dan rakyatnya juga terlihat di bawah juga gerakannya kelihatan di bawah, terasa sekali bahwa antusiasme rakyat. Yang saya kaget Jawa Timur, orang ngadu sekarang udah atas 60 Jawa Timur. Di Jawa Timur, Jawa Barat udah, bahkan Jawa Tengah kita udah unggul. Makanya saya bilang tadi bahwa kita rancang menang semua provinsi. Dan ini harus disyukuri. Ini akan memperkuat kita Pak Ferry. Begitu dibilang pemilu curang, masa pemilu curang di semua provinsi? Kalau curang, kalau ada yang nuduh pemilu curang berarti dia nuduh rakyat curang. Nanti kita pokoknya bangun narasi, Pak Ferry. Jadi terakhir saya sampaikan terima kasih teman-teman aktivis penjaga demokrasi. Karena ini tidak demokrasi. Udah era digital mana ada era digital main curang, nggak ada, ketahuan. Karena itulah kita harus jaga semua demokrasi yang terus maju berkualitas. Karena itu cita-cita kita 25 tahun yang lalu, memperjuangkan demokrasi. Dan kita semua berada di sini untuk memastikan demokrasi, suara rakyat tidak dicurangi, bahkan dituduh-tuduh curang. Terima kasih, Rafi, saya ingin sampaikan. Tetap semangat teman-teman, optimis, jangan lengah. Dan pasti jangan lengah, karena satu suara sangat berharga. Kemenangan itu pasti, itu soal waktu saja. Waktunya 2 kali 24 jam ke depan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teriakannya apa? Teriakannya apa ya? Pak Ferry. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Bang. Ini masa pekat ini kok kayak Bawaslu MC ini. Bawaslu, Bang. Ya, tunggu dulu. Jangan enak-enak aja. Jadi abang tuh jadi menteri gara-gara mimpi 57% itu, Bang. Bukan, kita dari awal tahun lalu udah dikasih 57%. Iya, Pak Jokowi happy gara-gara abang Pak itu. Prabowo sama Pak Jokowi kaget-kaget. Itu Desember tuh. Bisa segitu ya? Bisa. Iya. Kata Bang Wahab tadi mimpinya abang tuh margin errornya 7% tuh katanya. Lupa. Enggak, margin errornya enggak. Presisi. Iya. Nah, Kayak survei Hasan. sama survei aja beda 1,3%. Cuma 5,7. Iya. Jadi total politik kata Ferry nggak jelas. Ya. Dia kadang ke 01, ke 03. Bang, ini kan adik-adik nyari nafkah. Jadi nanti saya bilang sama Pak Ferry, Pak Fer, ini total politik ini apa pemersatu bangsa. Ya kan nanti mau rekonsiliasi kata Pak Bowo kan. Jadi yang menyatukan nanti yang bertiga ini total politik. Nanti yang teriak-teriak ayolah terima kenyataan, total politik juga. Ya. Jadi kalau kata lagu anak muda sekarang, Kesha itu jangan terlalu dapat, jangan usai, alias lanjutkan. Ya, mantap. Bang, abang kan dulu ini kan aktivis semua nih, Bang. Ya. Dulu abang pernah cerita tahun 94 waktu jadi wartawan Suma UI, Ya. abang pernah mewawancarai Ibu Megawati Soekarno Putri yang dizolimi oleh Orde Baru. Bahkan abang katanya bikin propaganda kaos tulisannya gini, kalau nggak salah ya, dia seorang perempuan, dia tidak sendiri, dia bersama kami. Iya. Masih ya, gimana dari 94 ke 2024 abang gimana ini? Iya. Sohe kan tuh Mas Agus Sohe ya. Nah. Bu Mega itu pejuang demokrasi juga, aktivis penjaga demokrasi. Kalau waktu itu berangkat 98 nggak ada Megawati dan PDI belum tentu jadi juga. Bahwa sekarang dia masih berpikir masih tahu 98 ya salah dong, waktu juga. Abang KPA masih nggak? KPA masih. Tapi udah diganti ketua umum Projo. Gitu. Jadi waktu udah beda. Ini kan 25 tahun lalu, 26 tahun lalu reformasi. Sekarang kan pemilihnya juga lebih muda-muda, Gen Z itu pemilih muda itu dari mulai Gen Z, Gen Y, Gen X itu ada 65%. Jadi pemilihnya anak muda, ngomong cerita reformasi, orde baru, apa relevansinya? Pemilu demokratis kok. Kan jas merah, Bang, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah betul, tapi kan waktunya udah beda. Orang-orangnya juga beda, ini generasi baru, jenjang orde baru berapa pelongo. Iya kan? Anak-anak 25 tahun, kairan 1999, 2000, mana ngerti. Dia maunya ngeliat masa depan. Dan ada survei kan Pak Prabowo tuh unggul di kalangan muda hampir 80%. Survei siapa, Bang? Semua lembaga survei, tanya aja Hasan. Dia sadar. Di mimpi abang sama nggak? Anak muda. Di mimpi abang juga? Iya, anak muda semua dukung Prabowo. Gitu. Jadi kalau kalian nggak dukung, saya yakin pertanyaannya mengarah disintegrasi. Politik belah bambu. Gitu. Jadi yang pasti kalau kalian udah memilih 02, kalian harus tegas pilih 02. Bang, Kalau perlu puasa foto, tenang, Bang. yang tenang kan yang masyarakat, yang enggak, aktivisnya nggak boleh tenang. Aktivis itu harus selalu model bisnisnya tuh kegelisahan. Bang, kemarin teman abang Mas Sinton Pasaribu diskusi debat kita Bang sama Bang Hasan. Dia bilang apa 2 putaran tanpa Jokowi. Ya, itu gimana Bang? Ya makin nyucap orangnya. Semakin dia tanpa Jokowi semakin nyucap. Ya nggak apa-apa lah. Namanya buruk ini nanti kan fakta politik membuktikan, ya kan? Biar bagaimanapun teman-teman itu bersama kita. Cuman posisi hari ini kita berbeda ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita yakin pada waktunya dia akan kembali ke jalan yang benar.
Mas Sinto ini temannya Eli yang masih Wahab nih. Mereka dua kaki nih. Kadang-kadang koordinasi juga. Oh gitu. Bawa apa Mas Sinton koordinasi juga kadang-kadang. Mereka setengah kamar. Oh gitu. Satu pemijetan, satu tukang pijet. Sama kayak gua juga. Bang, itu direkam, hati-hati. Oh, apa yang salah? Iya. Kalau yang salah yang total politik. Kenapa nanyanya seperti itu ya? Pokoknya yakin lah. Total politiknya udah jadi salah satu podcast terdepan di Indonesia. Nanti kalau sudah profit tolong bagi royaltinya, karena kan pakai Budi Ari. Jadi royaltinya harus diberikan. Ri, coba kasih tahu ada tiga nih abang-abang nih, kanda-kanda nih. Ada 3 level kekandaan gitu dalam dunia aktif, coba gimana? Ya, yang paling rendah itu Abangda. Abangda itu ngasih dikit perintah banyak. Abangda itu Pandal Marus tuh biasanya tuh. Iya. Ada Kakanda. Perintahnya sama banyaknya sama ngasihnya. Yang paling tinggi itu yang mulia. Yang mulia itu ngasih terus tapi nggak pernah perintah. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih pada Yang Mulia Budi Aristiadi. Dan turun Bang. Ya ini kayaknya nggak ada kan memenuhi unsur kampanye kan. Ini abang 10 menit lagi di reshuffle nih Bang kalau kita bilang ngomong. Ya. Ini kayaknya nggak ada kan. Hah? Iya. 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 Nggak ada kan ngomong. Aduh. Oke, kita gilir aja, kita gilir ya abang-abang orasi nih ya. Iya. Nggak ada kan memenuhi unsur kampanye tadi nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Bang Abim. Gimana Diana Pitu dulu Bang? Nggak ada. 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 Oke, selanjutnya Kita panggilkan partai yang balihonya benderanya sangat gede di GBK. Wih. Tapi Anda cari di kertas suara, jangan berharap dulu. Mungkin di pemilu selanjutnya, kita doakan, ya kan? Oke, siapa lagi gabungan? Agus Jabo. Bang Agus Bang Jabo mau dipanggil apa nih? Abangda, Kakanda, apa Yang Mulia? Ini ada konsekuensinya masing-masing tuh Bang. Berat. Terima kasih Mas Bambang Pacul. Kita sama-sama Korea, Mas. Jadi jangan saling menghantam gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur. Menangkan Pancasila. Itu slogannya partai kami itu menangkan Pancasila. Partainya kayak biasa menangkan Pancasila. Satu-satunya partai yang nggak bisa ikut pemilu karena dihambat oleh kekuatan-kekuatan iblis. Sampai kita berjuang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, terakhir di MA. Tadinya saya berharap di MK itu ada sesuatu gitu loh, supaya di MA kita menang. Gitu loh. Ya kan ada 2 tahun berapa bulan? 4 bulan 7 hari pemilu ditunda gitu loh. Dan itu kemudian menjadikan kecurigaan di semua pihak kalau di belakang Prima ini Pak Budi Aristiadi gitu loh, kawan saya. Saya akan mendongeng saja, tapi nanti sedikit saya orasi karena saya ketua partai. Dan di sini saya lihat level yang paling tinggi saya, karena Bang Yusril nggak ada yang cuma sekjen. Ya kan? Walaupun Pak Ari, Pak Habib, Pak Ferry ini
hebat-hebat dikit, Pak Hasan kurang apa gitu loh. Tapi saya kalau diundang pertemuan ketua-ketua partai mereka tidak pernah ada. Ya. Tetapi karena Bang Yusril selain ke Jepang, ya kan, nah Pak Ferry kadang-kadang mewakili gitu loh. Tapi kalau Pak Ferry datang, Pak Prabowo pusing. Karena proposalnya banyak sekali. Nah pertemuan terakhir ketua-ketua partai, saya bocorin sedikit lah. Karena Bung Eli Salomo ini nanya terus, ada bocoran nggak? Ada bocoran nggak? Aduh. Ini melanjutkan apa yang dikatakan Pak Menteri tadi, bahwa saya bilang sama Pak Prabowo, sama Pak Erlangga, ada Bung Ferry pada waktu itu, bahwa sentimen masyarakat ke Pak Prabowo ini tidak dibendung, tidak bisa dibendung. Ini ada sesuatu yang aneh. Di kalangan masyarakat ada sesuatu yang sangat aneh. Makanya saya bilang, karena Andi Arief juga nanya terus ke saya bilang, ini bisa menang nggak? Satu putaran nggak? Seperti tadi. Kalau berapa persen ini, bro? Bung Andi Arief, kawan saya, kawan-kawan yang pernah di-share bareng-bareng sama saya katakan begini, bahwa ada sesuatu yang dirindukan oleh rakyat terhadap Pak Prabowo, yang saya juga belum bisa menerjemahkan, dan itu tidak bisa dibendung. Jadi walaupun ada kekuatan-kekuatan liberal, kapitalistik, liberal, imperialistik yang mencoba untuk mengganggu kemenangan. Ini acara internal, nggak ada masalah ya, ada kampanye sedikit. Itu dia akan bisa dibendung. Karena yang membentengi Pak Prabowo ini rakyat. Kalau kita melihat sosial media, semua rakyat. Bayangkan di TikTok, yang debat terakhir itu, wah banyak bilang Pak Prabowo, di debat terakhir ini Pak Prabowo ngalah saja, nggak usah dilawan mereka itu, biar kami rakyat yang melawan mereka itu. Jadi rakyat yang dilawan ini gitu loh, jadi jangan macam-macam lah, jangan macam-macam, mau mensabotase pemilu, mau menggagalkan pemilu, mau mendelegitimasi pemilu, gitu loh, mau menggunakan kampus, kita orang-orang kampus tahu lah, itu tidak akan bisa, karena yang dilawan itu rakyat. Sebelum saya lanjutkan, saya salami dulu ini dari sini Bung Habib, ini kawan seperjuangan saya, ini PRD juga Bung Hasan dulu gitu loh, cuman dia mau menutupi jati dirinya gitu loh. Ini saya bilang enggak, kan Habib kan PRD Syariah, panggilannya aja Habib, ya kan. Bung Eli, Bung Wahab, Bung Hasan Asfi, Pak Menteri, Pak Ferry, Pak Moti mana yang paling pusing itu? Pagi ngeluh, siang ngeluh, sore ngeluh, itu kemana? Kok memandang tinggal gitu. Oh, ya sudah. Dan kawan-kawan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Oh, ada kawan seperjuangan saya nih dari YSN dulu, namanya Bung Rendro. Ini korban subuh bentara ini, pergerakan pertama kali di Jakarta, dan saya dari Solo aksi ke Jakarta mengawali Bung Rendro itu. Baik, kawan-kawan seperjuangan, kita coba jas merah kembali menengok ke belakang apa yang dulu kita perjuangkan. Saya menyimpulkan bahwa pergerakan kita tahun 98 itu ada 3 hal. Yang pertama adalah demokratisasi, yang kedua adalah kesejahteraan sosial, yang ketiga adalah pemerintahan bersih. Hakikatnya itu ada yang mengambil cuman pemerintahan bersih saja, tapi hakikatnya itu, karena yang kita lawan pada waktu itu adalah kediktatoran militer kapitalistik. Maka kemudian yang menjadi program perjuangan kita adalah demokratisasi, kesejahteraan sosial, dan pemerintahan bersih. 3 hal tersebut
ini sedang dikonsolidasikan oleh Pak Jokowi, sedang ditata oleh Pak Jokowi, dan akan dilanjutkan tentunya oleh Pak Prabowo dengan suara berapa persen tadi? 57. Untuk bisa mensejahterakan tentunya kita butuh uang. Yang membedakan bangsa kita terjajah atau tidak adalah bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Dan Pak Jokowi sudah memulai mengelola sumber daya alam dengan konsep hilirisasi, yaitu mengolah apa yang kita miliki di dalam negeri, bukan dijual mentah-mentah. Kalau imperialistik, semua sumber daya alam kita dijual mentah-mentah ke luar negeri. Mendukung industri negara-negara maju, kemudian hasil produksinya dijual lagi di sini. Itu adalah negara imperialistik. Pak Jokowi ingin melepaskan itu. Pak Prabowo ingin melanjutkan itu. Kalau kemarin baru nikel yang akan dilanjutkan ke bauksit, ini akan ada 21 sektor. Tambang, perkebunan, kehutanan, kelautan, IT. Ini yang menurut saya yang menjadikan kekuatan imperialistik takut, sangat takut. Karena ini adalah tindakan atau gerakan yang sangat revolusioner. Dan jangan kawan-kawan ini sudah tidak revolusioner gitu loh. Sehingga ada program hilirisasi saja, nah, padahal ini yang menakutkan banyak negara, terutama negara-negara maju. Dan disitulah kemudian negara-negara maju ini menggunakan tangan-tangannya, ante-antenya, kekuatan-kekuatan jaringan yang ada di dalam negeri untuk menghambat program hilirisasi ini. Sejarah sudah ada, tahun 65 juga demikian. Setiap Indonesia mau mengkonsolidasikan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya supaya menjadi negara yang berdaulat, negara yang mandiri, negara yang berkepribadian, selalu diganggu oleh kekuatan-kekuatan itu. Siapa mereka itu? Mereka adalah kekuatan-kekuatan liberal. Karena siapa Pak Prabowo itu? Pak Prabowo dan Mas Gibran mewakili kekuatan nasionalis progresif. Nasionalisme kata Bung Karno, itu yang akan dibawa secara ideologis oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini yang ditakutkan oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Makanya mereka menggunakan tangan-tangannya untuk mengganggu supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak menang dengan isu ABCD, isu HAM, isu dinasti, gitu. Sekarang isu kecurangan pemilu, semua itu ditargetkan untuk mendelegitimasi pemilu. Tapi menurut saya kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena yang akan mereka lawan adalah rakyat. Rakyat yang menjaga kita, rakyat yang akan menjaga kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tugas kita ya kumpul-kumpul begini saja, ngopi-ngopi. Kalau ada yang dibagi ya dibagi-bagi. Terutama yang sudah jadi menteri, Wamen itu loh, ingat kawan-kawan yang masih jadi aktivis terus itu. Ini Bang Hasan Nasri ini walaupun bukan menteri, ini levelnya di atas menteri. Backingannya backingan pusat nih Mas Hasan Nasri ini. Jadi saya pikir itu mereka mengatakan diri mereka orang-orang demokratis, tetapi mereka menggunakan demokrasi untuk mencederai demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya lanjut, hilirisasi lanjut, Pak Prabowo Mas Gibran harus menang supaya kemudian Indonesia ini berdaulat mandiri dan karena kandidat sebelahnya adalah LSM, kandidat sebelahnya adalah pengamat politik, yang leader, yang pemimpin hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi nggak usah ragu-ragu.
saya yang dibully, jangan suruh dianggap sebagai musuhnya Prabowo, gak ada urusan. Persoalan bangsa, persoalan negara lebih penting daripada persoalan pribadi atau partai politik. Ini ada yang mendesak yang harus kita perjuangkan bersama-sama, yaitu kedaulatan bangsa, hilirisasi industri nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih, sudah capek. Sudah ya. Sesama Korea nggak usah begitu. Baik, terima kasih. Saya berbahagia berada di tengah kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita di tahun 98 bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam lanjutan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur, menangkan Pancasila. Wih, tepuk tangan untuk Mas Jabo. Tunggu dulu. Jadi, ya iyalah Bang Jabo, ya dulu biar semangat. Ini kekuatan orasinya masih kayak dulu ya Gus Jabo ya. Iya. Cuma durasi aja yang nggak terlalu lama ya. Ketua partai. Ini level tertinggi sekjen aja. Iya. Bang, gimana rasanya sebarisan nama Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko bukan sebarisan dengan saya, kasarnya lebih rendah dari saya. Apa lagi? Jadi Bang Habib ini PRD juga, ini gimana? Jangan dibuka dulu. Oh iya. Ada Bawaslu. Iya. Ada Bawaslu, ada hubungannya. Jadi Anda tadi bilang bahwa kita ini dikangkangi dan diancam oleh kekuatan imperialistik gitu Bang. Betul nggak? Iya. Itu ada yang masuk ke proyek BTS nggak tuh kekuatan imperialistik itu? Saya percaya dengan teman saya. Oh, iya. Dia sangat nasionalis progresif dulu. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk langsung dipendam. Oh iya. Ya, cuman nggak inget kawan aja. Ya. Memang kalau yang mulia Budi Aristiadi ini memang kalau lagi senang dia lupa kawan. Kalau lagi sibuk. Kalau sibuk ngurus kerjaan, ngurus bangsa dan negara gitu. Jadi kita juga malu. Dia ingat kawan Bang, dia pasti ingat kawan kalau lagi susah. Cuma di kepala saja, nggak pernah diartikulasikan. Gitu. Nggak, kalau lagi susah aja ingat kawan. Ya kan katanya Korea tadi. Ya kan? Ya kan? Emang yang mulia Budi Ari memang gitu, Bang. Memang dia nggak jahat, cuma sering lupa aja. Setahu saya dulu tuh PDI dia kok tiba-tiba ke Pak Jokowi. Nah, gimana sejarahnya lo? Wah, saya masih gelap itu. Gitu. Masih kiri nggak Budi Ari ini menurut Anda? Kenapa? Masih kiri nggak? Keinginan masih ada. Oke. Udahlah daripada Anda masuk penjara, ayo masuk turun lagi ya. Silakan yang mulia Ketua Umum. Siap Pak, Bambang Pacul. Ya, Korea. Kenapa Pak Mak? Tepuk tangan sekali lagi buat Agus Jabo. Yang mulia. Siapa lagi nih abis ini korban kita? Bang Wahab kali ya. Nah, kita panggil Bang Wahab. Talahu. Bang Wahab. Silakan Pak. Jadi Bang, yang katanya Anda berkonspirasi dengan Masinton Pasaribu ini bener nggak deh? Banyak kaki juga Anda kata Budi Ari ini. Iya, kata Budi Ari Anda ini main 2 kaki nih. Kasih Bang Budi, Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang tentu kita hormati, kita banggakan, ada sahabat kita, kawan kita yang sekarang sudah menjadi pemimpin buat kita, menjadi menteri. Kalau kita manggilnya Bro Muni, Budi Ari. Ya. Ada juga Bang Ferry, Bang Jabo, Om Heli, Bang Hasan, Bung Haikal, Roy, Raymond. Terlalu banyak yang kalau kita sebutkan satu persatu, saya kira Bung Abi Exo.
panjang sekali ya. Jadi, tapi intinya hormat dan takdim menyertai kawan-kawan aktivis semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama tentu kita yakin bahwa yang hadir di sini adalah aktivis yang tidak lagi kita ragukan kadar aktivisnya, karena kita sama-sama proses bersama, lahir dari rahim yang sama. Jadi tidaklah terlalu berlebihan kalau kawan-kawan ini kita sebut sebagai penjaga demokrasi. Kenapa? Karena aktivis 98 itu atau momentum 98 itu adalah titik balik yang paling penting, di mana hari ini atau kawan-kawan 98 itu bagian yang tidak bisa terpisahkan, karena mereka terlibat aktif, turut ikut terlibat aktif melahirkan yang namanya reformasi 1998. Melahirkan reformasi 1998 itu juga tidak mudah, perjalanan panjang, dan tidak satu-satunya oleh aktivis 98, tapi ada rangkaian perjalanan sejarah yang mulai dari tahun 70-an, 80-an, 90-an awal, gerakan pemikiran, sampai pada tesis di mana untuk melahirkan sebuah perubahan yang namanya reformasi, menggulingkan sebuah rejim yang diktator yang tadi disebutkan Bung Jabo. Itu memang kita butuh satu gerakan baru yang namanya berbasis pada massa sebagai satu kekuatan people power, di mana mahasiswa pada saat itu, kawan-kawan kita dan kita pada saat itu hanya sebagai trigger perubahan, tapi satu-satunya people power itu melahirkan atau harus ada kolaborasi antara petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, dan kaum profesional. Dan kita tahu kita mendapatkan the wind of change, angin perubahan pada saat itu, ya, mulai dari runtuhnya Jerman Timur, bersatunya Jerman Timur, mulai dari Filipina, Thailand, dan kita mendapatkan ruang untuk bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan perubahan sehingga lahirlah reformasi yang kita lahirkan sama-sama. Yang kedua, tidak hanya melahirkan reformasi, tapi kawan-kawan aktivis demokrasi ini juga selama 26 tahun punya komitmen yang kuat, punya keinginan, punya konsistensi yang kuat, dan karena kami yang berjuang waktu muda untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia. 98 yang kita berjuang tenaga, keringat, air mata untuk terbentuknya atau terwujudnya demokratisasi di Indonesia. Jadi kami tetap komit menjaga demokrasi. Kalau melihat dari aksi-aksi ataupun suara-suara terbuka begitu besar yang sudah terjadi, sebenarnya Mas Budi sebagai saksi demokrasi pada saat itu melihat dinamika seperti dengan adanya ini apakah bentuk politisasi atau seperti ya, aktivitas akademika, kaum akademisi bersuara menyatakan sikapnya itu pribadi, karena kebebasan mimbar akademik kan dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tetapi bahwa gerakan itu oleh sebagian kita dianggap sebagai gerakan politik elektoral juga jangan disalahin gitu. Karena gerakan aktivitas akademik kan kok jadi gerakan elektoral gitu, ya kan? Tapi ya sudahlah, semua ini kan kita tunggu berapa hari lagi, kita tunggu di TPS ketika rakyat menentukan keputusan. Pak Budi sedikit tadi dari sebutan Pak Budi di panggung bilang bahwa karena generasi muda ini jangan tidak relevan dengan catatan-catatan sebenarnya, mohon maaf paslon nomor 2 Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya penegasan apakah maksudnya generasi muda tidak boleh mengetahui catatan itu? Nggak boleh, kalau soal tahu boleh, tahu. Tapi yang pasti gini, kita harus bicara ke depan. Masa lalu itu penting untuk menjadi pelajaran kita. Makanya ada ungkapan jas merah dan sejarah itu benar. Tapi kan kita jangan terlena masa lalu dong. Orang yang dihadapi masa depan semua.
Emang digitalisasi, emang isu masa depan dong. Kalau kita cerita ibaratnya gini, kayak kita naik mobil, masa lihat kaca spion kebanyakan, masa lihat masa lalunya banyak banget, kita ngobrol. Kita kan mau melihat ke depan, masa depan. Pak Budi, kalau dari kan menjelang pemilihan dan masa tenang, besok banyak didominasi generasi muda. Dan Pak Budi dan teman-teman sebagai awal mula demokrasi dan saat ini dinamikanya sedang membahas seperti apa? Ya, kami menghimbau kepada semua anak muda, ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih masing-masing, kita wujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta kita jadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang menyatukan negeri. Pak Budi, ini mengenai gerakan dari aktif 98 untuk tema ini, apakah memang pure dari aktif 98 menolak suara demokrasi atau memang ada satu maunya karena tendensi mengarah ke pasal 02? Wah, ini kan karena kita komitmennya kita diikat oleh benang-benang sama bahwa kami kebetulan berada dalam pilihan yang sama, kami sayangkan. Tapi yang pasti kami optimis bahwa demokrasi kita akan terus bertumbuh dan semakin meningkat kualitasnya. Ya, oke ya, oke, Bang.